Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 4. Baik anak soleh dan solehah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, tambahilah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Anak soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar hidup saling menghargai yang terkandung dalam surat Al-Imran ayat 64. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu membaca surat Al-Imran dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menghafal surat Al-Imran dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memahami makna dan isi kandungan di dalam surat Al-Imran. Mari kita membaca surat Al-Imran ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'allaw ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusrika bihi syai'an wa la yataida ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa'yata walau faqulu shadu bi anna muslimun. Shadaqallahul azim. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju satu kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan tidak mempersekutukannya dengan satupun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu lain Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang muslim. Anak soleh dan solehah, surah Al-Imran berasal dari kata Ali Imran yang artinya keluarga Imran. Al-Imran merupakan surah yang ketiga dalam Al-Quran yang berjumlah 200 ayat. Dan Al-Quran surat Al-Imran adalah tergolong surat Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah. Adapun isi kandungan surat Al-Imran ayat 64 yaitu yang pertama, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyeru kepada ahlu kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, agar kembali kepada Allah dan menjadikan Allah sebagai Tuhan dan tidak mempersekutukannya. Nah, di sini kita tidak boleh mempersekutukan Allah, menyembah selain kepada Allah. Dan yang kedua yaitu berisi kesepakatan di tengah perbedaan untuk menghindari perselisihan untuk mencapai tujuan dan kemaslahatan bersama. Di dalam surat Al-Imran dijelaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang esa dan tidak ada sekutu baginya. Orang yang menyembah selain Allah, maka perbuatan tersebut disebut musyrik.
Sedangkan musyrik merupakan salah satu dosa besar. Contoh musyrik yaitu kita menyembah selain kepada Allah, seperti memohon dan meminta segala sesuatu kepada batu, kepada pohon, kepada kuburan, kepada hewan, dan lain-lain. Kemudian isi kandungan surat Al-Imran yang kedua yaitu bersikap santun dan saling menghormati keberagaman. Di Indonesia terdiri dari beberapa suku, agama, bangsa, dan ras. Perbedaan tersebut merupakan bentuk keberagaman. Dengan adanya keberagaman tersebut, maka seorang muslim harus mempunyai sikap saling menghormati dan menghargai keberagaman dengan cara menghormati keberagaman yang ada. Kemudian, isi kandungan surat Al-Imran yang ketiga yaitu perselisihan harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Apabila seorang muslim dihadapkan dengan suatu perselisihan karena adanya perbedaan, maka hendaknya perselisihan tersebut diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Dengan mempelajari surat Al-Imran ayat 64, maka dapat disimpulkan kita harus mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, menghindari perselisihan dengan cara bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Dan yang ketiga, tidak menyekutukan Allah. Dan yang keempat, harus saling menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama umat. Bagaimana anak soleh dan solehah? Apakah sudah paham mengenai pembelajaran surat Al-Imran? Baik, kalau kalian sudah paham, ibu akan beri tugas kalian, yaitu yang pertama tugasnya menghafal surat Al-Imran ayat 64. Kemudian yang kedua tugas di rumah membuat kaligrafi surat Al-Imran ayat 64 di kertas karton, boleh dihias dan diberi aksesoris semenarik mungkin. Demikian untuk pembelajaran kali ini ibu akhiri ya. Terima kasih anak soleh dan solehah. Semoga pembelajaran kali ini memberi manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.